Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspita Agustin. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Jasus tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan menampilkan video mengenai tujuan pembelajaran umum, yaitu dengan ceramah. Mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai hiperbilirubin pada neonatus. Ikterus, jaundice atau ikterus, pewarnaan kuning pada kulit sklera atau membran mukosa akibat penumpukan bilirubin yang berlebihan. 60% pada bayi cukup bulan, 80% pada bayi kurang bulan. Bayi akan tampak kuning bila kadar bilirubin totalnya lebih dari 5 mg per desiliter. Ikterus pada neonatus. Mengapa penting? Dapat menimbulkan Kern ikterus. Gejala dari penyakit yang mendasari. Kern ikterus, enselopati akibat deposisi bilirubin indirek pada ganglia basal dan nukleus batang otak. Gejalanya iritabilitas, letargi, malas minum, demam, kejang, koma hingga kematian. Ini untuk metabolisme bilirubinnya ya. Hiperbilirubin ada indirek, ada direk. Ikterus fisiologis. Ikterus muncul setelah usia 24 jam. Peningkatan bilirubin tidak lebih dari 5 mg per desiliter dalam 24 jam. Mencapai kadar puncak pada hari ketiga sampai hari kelima. Bayi kurang bulan, kadar puncaknya pada hari keempat hingga hari ketujuh. Dan kadar maksimal tidak lebih dari 15 mg per desiliter. Menghilang pada hari ketujuh, untuk bayi kurang bulan menghilang pada hari ke-14. Penyebab ikterus fisiologis, produksi bilirubin meningkat, konsentrasi Hb tinggi saat lahir dan menurun cepat selama beberapa hari pertama kehidupan. Umur sel darah merah pada bayi baru lahir lebih pendek. Ekskresi bilirubin menurun, ambilan pada sel hati menurun, konjugasi di hati menurun karena imaturitas enzim-enzim hati. Sirkulasi enterohepatik meningkat. Ikterus patologis muncul pada 24 jam pertama. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg per desiliter per 24 jam. Ikterus menetap setelah hari ke-7 aterem atau setelah hari ke-14 untuk preterem. Kadar bilirubin total lebih dari 15 mg per desiliter. Ini untuk etiologi ikterus ya, berdasarkan awitannya ada yang kurang dari 24 jam, ada 24 sampai 72 jam dan lebih dari 72 jam. Untuk etiologinya di sini ada ininya ya, untuk etiologi hiperbilirubin indirek. Biasanya produksi bilirubin meningkat dan sekresi bilirubin menurun. Hiperbilirubin direk. Hiperbilirubinemi direk atau kolestasis. Bilirubin direk lebih dari 20% bilirubin total atau bilirubin direk lebih dari 1 mg per desiliter bila bilirubin total kurang dari 5 mg per desiliter. Etiologinya yaitu atresia biliar, kista ductus choledochus, hepatitis neonatal. Untuk warna tinjanya itu seperti dempul, warna urinnya gelap. Breast milk jaundice dan breastfeeding jaundice. Untuk breastfeeding jaundice, tampak usia 2-5 hari. Asupan ASI atau cairan yang kurang menimbulkan sirkulasi enterohepatik meningkat. Tindakan untuk menguranginya terjadinya BFG yaitu dengan IMD. Caranya menyusui dengan tepat, pemberian ASI minimal 8 kali sehari atau lebih dari 10 menit tiap menyusui. Monitor asupan ASI. Dan untuk penurunan bebek kurang dari 10% berat lahir. BAK lebih dari 6-7 kali sehari. BAB 3-4 kali sehari. Untuk breast milk jaundice, awitannya 5-10 hari berlangsung lebih lama. Etiologinya yaitu hambatan fungsi enzim glucuronil transferasi akibat hasil metabolisme progesteron dalam ASI. Peningkatan sirkulasi enterohepatik akibatnya yaitu peningkatan aktivitas beta-glucuronidase dalam ASI, keterlambatan pembentukan flora usus pada bayi yang mendapat ASI. Untuk penilaian klinis ikterus yaitu di daerah area tubuh, untuk kepala dan leher biasanya kadar bilirubinnya 4-8. Untuk kulit
tubuh di atas pusat 5-12, kulit tubuh di bawah pusat dan paha 8-16, lengan dan tungkai 11-18, telapak tangan dan telapak kaki lebih dari 15. Untuk pendekatan klinisnya, tentukan berat lahir, usia gestasi, usia postnatal. Tentukan keadaan umum bayi, baik atau sakit. Tentukan apakah termasuk ikterus fisiologis atau patologis. Tentukan adanya pucat, bukti infeksi, perdarahan atau memar, penurunan berat badan. Untuk nilai tanda-tanda ikterus bisa dilihat dari hasil lab ya. Untuk kadar bilirubinnya direct, indirect, golongan darah dan resus ibu dan bayi, hitung darah lengkap, hitung retikulosit apusan darah tepi, combo tes pada bayi, dan konsentrasi G6PD. Untuk penata laksanaannya, hiperbilirubin indirect, tujuan tata laksananya yaitu tujuannya untuk menurunkan kadar bilirubin dan mencegah toksisitas bilirubin. Cara menurunkan kadar bilirubinnya yaitu dengan fototerapi dan transfusi tukar. Nih untuk batasan-batasannya ya, tata laksana hiperbilirubin pada bayi cukup bulan yang sehat. Ini untuk pada bayi cukup bulan yang sakit. Tata laksana hiperbilirubin pada bayi prematur juga ada di sini. Untuk bayi misalkan bilirubin totalnya 5 untuk berat badan 1000, misal fototerapi untuk bilirubinnya 5-7 yaitu fototerapi. Untuk lebih dari 10 untuk ya di sini jelas ada transfusi tukar ya. Untuk fototerapi, setelah bilirubin menyerap cahaya terjadinya reaksi fotokimiawi. Untuk teknik fototerapi, biasa kita diawali dengan cuci tangan, letakkan bayi tanpa pakaian pada inkubator atau box bayi. Pasang pelindung mata atau eye protector. Bayi diletakkan pada jarak 25-50 cm dari lampu. Dimulailah fototerapi, terus beri ASI setiap 2 jam. Posisi bayi diubah setiap 2 jam biar si sinar itu ke si badan bayi itu ke sinar semua. Pantau suhu tubuh bayi tiap 2-4 jam yaitu untuk mencegah hipotermi dan hipertermi. Pantau produksi urin, pantau berat badan setiap hari, pantau kadar bilirubin. Untuk komplikasi fototerapi yaitu bisa meningkatkan IWL, terus diare, hipokalsemia, kerusakan retina, ruam kulit, hipertermia, pemisahan ibu dan bayi. Untuk transfusi tukar, darah yang digunakan itu yaitu darah segar dengan golongan O, resus negatif dengan titer anti A dan anti B yang rendah. Untuk incompatible ABO, darah segar golongan O, resus yang sesuai dengan ibu dan bayi atau resus negatif dengan titer anti A dan anti B yang rendah. Untuk komplikasi transfusi tukar, gangguan metabolik misalkan hipoglikemia, hiperkalemia, hipokalsemia, toksisitas sitrat, emboli udara, trombositopenia, sepsis, transfusi, infeksi virus, terus bisa NEC juga, trombosis vena portal. Untuk pemulangannya yaitu rekomendasi AAP yaitu pemeriksaan bilirubin dan atau penilaian faktor risiko berkembangnya ikterus sebelum pemulangan. Kapan harus dilakukan follow up? Untuk pemulangan pada kurang dari 24 jam, maka dilakukan follow up setiap saat usia 72 jam. Untuk pemulangan pada 24-48 jam, yaitu saat usia 96 jam. Untuk pemulangan 48-72 jam saat usia 120 jam. Untuk penilaian lebih dini dapat diperlukan bila terdapat faktor resiko. Terima kasih untuk semuanya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.